Halo Bray, kembali lagi di Gaptek News. Seperti biasa, setiap minggunya gue akan meng-highlight beberapa berita yang menurut gue menarik, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Oke, informasi pertama yang mau gue sampaikan itu ialah info mengenai Asus ROG Gathering. Kebetulan banget Asus ROG, Microsoft, dan juga Warung Hilaf mengundang gua dan Alpha Jonathan sebagai speaker pada acaranya itu. Acaranya tanggal 16 Juni 2017, which is itu Jumat besok. Jadi gua mau mengundang kalian untuk datang ke acara tersebut, yaitu Asus ROG Gathering. Di sana kita bakalan kumpul-kumpul bareng pastinya, dan juga kita bakalan buka puasa bersama. Acaranya itu lokasinya di Hotel Grand Cokro, Jakarta Barat. Dan kira-kira acaranya ada apa aja? Tentu di sana kalian bisa cobain langsung jajaran-jajaran line up notebook dari ROG, mulai dari yang GL553VD ini atau dari yang mana lah, pokoknya dari yang paling bawahnya ROG sampai yang paling tingginya yaitu GX800. Kalian bisa cobain langsung di sana. Di sana juga gue akan sharing seputar tech vlogging, dan gue sama Alpha akan mendemokan notebook ROG sesuai dengan skenario penggunaan kita masing-masing. Alpha itu tentu di bidang overclocking, sementara gue nanti akan mempresentasikan di bidang productivity. Nggak cuma itu aja, ada cost treat juga, ada door prize atau giveaway juga. Jadi ya gue rasa kalian gak bakalan rugi kalau misalkan datang, karena nggak menutup kemungkinan kalian pulang udah kenyang makan gratis. Habis itu mungkin bisa bawa pulang laptop gratis. Mungkin aja. Ya, itu dia tadi info mengenai ROG Gathering, dan sekarang kita masuk ke beritanya. Gua ngerti nih kalian sebenarnya udah heboh nungguin berita-berita soal E3. Tapi gue perlu kasih tahu nih, kalau kalian nungguin berita-berita seputar game, lebih baik kalian simak beritanya dari The Lazy Monday atau berita dari TechBlaze-nya Tara Arts. Karena di sini gue akan bahas E3 lebih ke arah hardware-nya, apalagi kalau bukan Xbox One X. Baru aja kemarin Microsoft mengumumkan tanggal rilis Xbox One X yang tadinya dinamai Project Scorpio ini. Xbox One X akan siap dipasarkan pada bulan November mendatang dengan kehadirannya yang cukup menghebohkan kita semua. Karena Microsoft menawarkan harga $500 untuk sebuah konsol yang benar-benar udah siap buat ngegame di resolusi 4K. Untuk spek sendiri, Xbox One X ini menggunakan GPU Polaris dengan VRAM 12GB GDDR5 yang gue perhitungkan, kira-kira memang performanya ini setara dengan RX 480 atau RX 580, tapi dalam kondisi Crossfire X. Wajar aja kalau Xbox One X itu bisa ngejalanin game di resolusi 4K at least di 30 fps untuk game-game yang memang ngebebanin GPU. Selanjutnya itu ada bocoran benchmark Cinebench R15 untuk CPU Intel Xeon Platinum, yaitu CPU kelas server terbaru dari Intel yang line up-nya punya 24 core 48 thread dan 28 core 56 thread. Pada bocoran tersebut, angka Cinebench menunjukkan bahwa CPU ini memiliki skor di atas 6000 untuk multicore-nya. Well, ini kelas server, jadi jangan kaget ngelihat skor Cinebench sampai 6 atau 7000. Yang memang itu jauh banget dari angka Ryzen yang kalian ketahui itu. Selanjutnya terakhir itu ada bocoran benchmark lagi dari Intel Core i7 7820X, yaitu CPU dengan chipset X299 dengan arsitektur Skylake X. CPU ini udah termasuk kelas HEDT-nya Intel dengan arsitektur Skylake X yang memiliki 8 core dan 16 thread. Harga CPU ini kabarnya adalah $599, yang berarti price point-nya agak dekat dengan Ryzen 7 1800X. Ya, 1800X lebih murah sedikit sih, tapi skor dari 7820X ini ternyata memang cukup mengagumkan. i7 7820X punya performance yang menurut gue cukup mengagumkan karena perbedaannya sih di sini lumayan jauh dari single core ataupun multicore-nya. Well, salah satu kelebihan dari 7820X yaitu udah mendukung quad channel memory dan punya PCIe LAN lebih banyak dari Ryzen 7. Jadi gua rasa untuk platform Intel X299 ini, i7 7820X mungkin adalah sweet spotnya untuk X299 buat kalian-kalian mungkin yang akan berencana untuk build sistem si Intel dengan LGA 2066 atau X299.
Tapi jika menggunakan 7820X pastinya kita masih tetap mendapatkan limitasi karena 7820X hanya mensupport 28 PCIe lens, sementara X299 itu harusnya up to 44 PCIe lens. Kalau mau 44 PCIe lens ya mau nggak mau pakai Core i9. Ya segitu aja untuk highlight di Gaptek News minggu ini. Sorry kalau misalkan highlightnya di minggu ini agak sedikit karena gue harus mengurus acara-acara di tanggal 16 besok beserta video-video yang akan tayang besok-besoknya. Ya, oke. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue, itu ada di description. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan. Oh iya, soal ROG Gathering informasi lengkapnya gue taruh di description linknya. Oke.